wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Suci Ramadhani dengan NIM 17314110008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji non-parametrik dan soal serta pembahasannya. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah statistika terapan. Oke, lanjut ke pengertian uji non-parametrik. Uji non-parametrik merupakan pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data populasi berdistribusi normal, tidak diambil secara random, dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Uji non-parametrik yang dibahas sekarang ini terbatas pada dua sampel, yaitu uji non-parametrik dua sampel independen atau uji Mann-Whitney dan uji non-parametrik dua sampel berpasangan atau uji Wilcoxon. Lanjut ke pengertian uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen. Jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, misalnya data berbentuk ordinal atau nominal, tidak berdistribusi normal atau tidak diambil secara acak. Dan untuk uji Wilcoxon atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Lanjut ke soal. Untuk soal yang pertama adalah seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan yang ribut dan di lingkungan yang sunyi. Kebetulan, dari hasil ujian sebelumnya terdapat 14 orang siswa yang harus melakukan ujian perbaikan. Oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 14 orang. Ke-14 orang ini, 6 diantaranya mengerjakan ujian di kelas yang ribut, sedangkan 8 orang lainnya mengerjakan ujian di kelas yang sunyi. Skor-skor kedua kelompok dalam ujian perbaikan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang di lingkungan ribut, ini ada skornya 62, 56, 47, 65, 59, dan 48. Sedangkan untuk skor yang di lingkungan sunyi adalah 55, 38, 46, 35, 61, 56, 47, dan 63. Apakah perbedaan tersebut signifikan jika menggunakan uji dua pihak pada alfa yaitu 0,05? Uji apakah yang Anda gunakan untuk menguji hipotesis tersebut? Untuk soal ini berarti kita gunakan uji Mann-Whitney. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa uji Mann-Whitney yaitu uji non-parametrik dua sampel independen. Sedangkan untuk uji Wilcoxon yaitu uji non-parametrik dua sampel berpasangan. Nah, ini merupakan dua sampel independen asalnya. Langkah yang pertama, kita rumuskan hipotesis. Untuk H0, mu X sama dengan mu Y, yaitu kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan ribut sama dengan siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan sunyi. Nah, untuk yang H1 itu mu X tidak sama dengan mu Y. Kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan ribut berbeda dengan siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan sunyi. Nah, untuk langkah yang kedua, kita tentukan taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu susunan data gabungan X dan Y dari yang terkecil sampai yang terbesar, serta peringkatnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari skor yang X dan Y itu kita gabungkan dan susun dari skor yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, 35 sampai 65. Karena di sini 35 ini skor yang terkecil, berarti kita beri nilai peringkatnya 1. 38 kita kasih nilai peringkatnya 2. 46 berarti nilai peringkatnya 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu skornya 47. Karena ada dua nilai yang sama, kita rata-ratakan peringkatnya. Kan ini nilai peringkatnya 3, berarti di sini 4, di sini 5. 4 ditambah 5, 9, lalu kita bagi 2. 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Nah, berarti untuk peringkat nilai 47 adalah rata-rata peringkatnya yaitu 4,5. Lanjut, untuk skor yang 48 berarti kita beri peringkat 6 karena di sebelumnya harusnya 4, di sini 5 dan di sini 6. Untuk skor yang 55
kita beri peringkat 7. Nah, untuk selanjutnya ada nilai skor yang sama lagi, yaitu 56-nya ada 2. Kita rata-ratakan lagi peringkatnya. Karena sebelumnya 7, berarti di sini 8 dan di sini 9. Kita jumlahkan 8 ditambah 9 yaitu 17, lalu dibagi 2. 17 dibagi 2 yaitu 8,5. Nah, berarti untuk peringkat nilai 56 ini rata-rata peringkatnya adalah 8,5. Nah, untuk selanjutnya, untuk nilai 59, karena seharusnya sebelumnya 8, di sini 9, berarti di sini 10. Yang 61, 11. Yang 62, nilai peringkatnya 12. Dan 63, nilai peringkatnya 13. Yang terakhir, 65, nilai peringkatnya 14. Lanjut ke langkah yang keempat. Beri peringkat data X dan Y, yaitu lingkungan ribut ini sebagai X, lingkungan sunyi ini sebagai Y. Kalau yang di soal tadi yang diketahuinya yaitu skor-skornya ya. Yang di lingkungan ribut skornya 62, 56, 47, dan yang lainnya. Tetapi untuk yang di langkah keempat ini kita tulisnya nilai peringkatnya. Nah, tadi kan yang pertama 62 yang di lingkungan sunyi. 62 ini dinilai peringkat berapa? 12. Terus 56, nilai peringkatnya 8,5 dan seterusnya. Nah, berarti di langkah keempat ini kita tulisnya nilai peringkatnya. 12, 8,5, 4,5 dan seterusnya. Lingkungan sunyi pun sama seperti itu. Nah, lanjut ke langkah yang kelima. Sigma Rx. Nah, di sini itu nilai peringkatnya dijumlahkan. 12 ditambah 8,5 ditambah 4,5 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 55. Untuk yang jumlah RY juga sama, dijumlahkan hasilnya 50. Nah, lanjut ke langkah yang keenam, menghitung nilai U main with me dan memilih nilai U terkecil, yaitu U1 NX dikali NY ditambah NX dikali NX plus 1 dibagi 2 dikurangi jumlah RX. Nah, untuk U1 ini banyaknya data X dikali banyaknya data Y. Nah, banyaknya data X itu tadi ada 6 dan untuk data Y ada 8. 6 dikali 8 ditambah NX dikali NX plus 1. Banyaknya data X itu kan 6. Nah, 6 dikali 6 ditambah 1 berarti 7. 6 dikali 7 dibagi 2 dikurangi jumlah RX. Nah, jumlah RX-nya itu 55 dikurangi 55 dan hasilnya 14. Dan untuk nilai U2 sama di sininya NX dikali NY ditambah NY dikali NY plus 1 dibagi 2 dikurangi jumlah RY. Nah, banyaknya data X dikali banyaknya data Y. Sama di sininya 6 dikali 8. NY banyaknya data Y dikali NY plus 1 dibagi 2. Nah, banyaknya data Y itu tadi 8. 8 ditambah 1 berarti 9. 8 dikali 9 dibagi 2 dikurangi jumlah RY yaitu 50 dikurangi 50 dan menghasilkan nilai 34. Sehingga U yang dipilih adalah U yang terkecil yaitu 14. Lanjut ke langkah yang ketujuh yaitu mencari nilai U tabel pada tabel distribusi main Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Karena pengujian dua pihak, maka yang digunakan adalah alfa dibagi 2, yaitu 0,025. Nilai U tabel dengan alfa 0,025, NX 6, dan NY-nya 8 adalah 8. Nah, bisa kita lihat di tabel uji main Whitney. Nah, untuk alfa yang 0,025 dan NX-nya 6, NY-nya 8. Nah, NY-nya 8 berarti di 8. Nah, nilai U tabelnya itu berarti 8. Nah, dan jumlah Rx yang berkorespondensi dengan U di mana alfa 0,025, NX 6, dan NY 8 adalah 29 sampai 61. Bisa kita lihat di tabel korespondensinya. Nah, NX-nya 6, tadi NX-nya 6, NY-nya 8, dan alfanya 0,025. NX 6, NY-nya 8, alfanya 0,025. Nah, berarti 29 sampai 61 untuk nilai korespondensinya.
Nah, ini 29 sampai 61. Lanjut, kita ke langkah yang ke-8. Menentukan keputusan uji dengan kriteria pengujian untuk uji dua pihak. Terima H0 jika menggunakan nilai jumlah Rx yang berkorespondensi dengan U adalah nilai jumlah Rx, yaitu 55, sama dengan atau di atas 29, karena nilai korespondensinya itu tadi 29 sampai 61. Nah, ini 55 berarti di atas 29. Atau jika jumlah Rx sama dengan 55 sama dengan atau tidak melampaui 61. Atau juga menggunakan kriteria U dengan terima H0 jika nilai U hitung lebih besar sama dengan U tabel. Karena nilai jumlah Rx yaitu 55, maka berada di atas 29, maka H0 diterima. Atau karena nilai U hitung sama dengan 14, nah nilai U hitung itu yang tadi diambil yang terkecil. Nah, nilai U hitungnya itu ini, yaitu 14. Atau karena nilai U hitung sama dengan 14 lebih besar dari U tabel, sama dengan 8. Nah, U tabel itu yang tadi kita lihat di sini, di tabel ujinya. NX-nya 6, nah ini-nya 8. Nah, kita dapatkan 8 untuk nilai tabelnya. Atau karena nilai U hitung sama dengan 14 lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk langkah yang terakhir atau yang ke-9 yaitu kesimpulan. Karena H0 diterima, berarti kesimpulannya yaitu kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan ribut sama dengan siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan sunyi. Lanjut ke soal yang kedua, itu 11 orang pria merespon suatu angket sikap yang dirancang untuk mengevaluasi kecenderungan mereka dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip. 1 bulan kemudian, mereka diajak menonton film yang mengilustrasikan cara-cara di mana wanita seringkali diperlakukan secara tidak adil dibanding pria. 4 bulan kemudian, 11 orang subjek tersebut merespon kembali angket sikap. Skor-skor respon subjek sebelum dan sesudah menonton film adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang sebelum, di sini ada skornya 21, 25, 31, 26, dan seterusnya. Untuk yang sesudah, skornya yaitu 13, 26, 35, 24, 17, dan seterusnya. Ujilah data tersebut pada alfa 0,05. Statistik apakah yang digunakan? Nah, untuk soal ini berarti menggunakan uji Wilcoxon karena di sini 2 sampel yang berpasangan. Nah, ini 2 sampel berpasangan. Lanjut ke pembahasan. Untuk yang pertama, kita rumuskan hipotesis H0 mu X sama dengan mu Y, yaitu rata-rata respon pria sebelum dan sesudah menonton film dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip sama. Untuk H1, mu X tidak sama dengan mu Y, yaitu rata-rata respon pria sebelum dan sesudah menonton film dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip berbeda. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi uji. Alfanya yaitu 0,05. Untuk yang ketiga, yaitu menentukan nilai Wilcoxon hitung melalui tabel kerja sebagai berikut. Nah, untuk kolom yang pertama, ini karena tadi datanya ada 11 pasang, kita masukkan angka 1 sampai 11. Nah, untuk kolom yang kedua, yaitu sebelum sebagai X, dimasukkan data-data sebelumnya tadi ke kolom sebelum ini. Ya, untuk kolom yang ketiga itu sesudah sebagai Y, dimasukkan data-datanya ke kolom sesudah. Untuk kolom selanjutnya yaitu nilai mutlak X min Y. Nah, X dikurangi Y, 21 dikurangi 13 yaitu 8. Nah, untuk yang kedua, 25 dikurangi 26 negatif 1. Karena nilai mutlak berarti di sininya 1. Nah, yang ketiga, 31 dikurangi 35 negatif 4. Karena nilai mutlak berarti di sininya 4. Sampai seterusnya, sampai bawah seperti itu. Untuk yang peringkat nilai mutlak X min Y,
diperoleh dengan cara menyusun terlebih dahulu data nilai mutlak X min Y mulai dari data terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, memberi peringkat mulai dari 1 untuk nilai terendah. Jika ada data yang sama, maka peringkatnya dirata-ratakan. Nah, lihat di sini. Untuk nilainya tadi ada 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita ambil dari kolom di sini 1, 2, 4, 4, 4. Untuk peringkatnya, karena satu nilai terendah berarti kita beri nilai peringkat 1. 2 berarti nilai peringkatnya 2. 3 nilai peringkatnya 3. Nah, untuk nilai yang 4, 4, 4, karena nilai ketiganya sama, berarti nilai peringkatnya dirata-ratakan. Di sini kan harusnya nilai peringkatnya 4, 5, 6. Berarti 4 ditambah 5, 9 ditambah 6, 15 dibagi 3. Berarti 5. Nah, berarti untuk nilai yang 4 ini nilai peringkatnya 5, 5, 5. Untuk yang seterusnya kan sebelumnya harusnya ini 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti itu. Nah, setelah diurutkan seperti ini, berarti kita masukkan ke dalam tabel. Untuk nilai yang 8, berarti peringkatnya, nilai yang 8 peringkatnya 10. Kita masukkan 10. Untuk yang nilai 1, karena nilai terkecil berarti peringkatnya 1. Yang 4, nilai 4 peringkatnya, nilai yang 4 nilai peringkatnya 5. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk peringkat bertanda nilai mutlak X min Y diperoleh dengan cara menandai nilai peringkat nilai mutlak X min Y dengan ketentuan jika nilai X lebih besar dari Y, maka diberi tanda positif. Sedangkan jika nilai X lebih kecil dari Y, maka diberi tanda negatif. Nah, untuk kolom yang ini kita menandai memberi tanda nilai-nilai yang di sini dengan ketentuan. Nah, jika nilai X, nilai X dan nilai Y ini kan lebih besar nilai X ya, 21 dengan 13 lebih besar 21. Nah, berarti nilai 10 ini kita beri tanda positif 10 dengan disimpan di kolom peringkat bertanda nilai mutlak X min Y. Nah, untuk yang kedua, 25 dengan 26 itu lebih besar 26 atau lebih besar Y. Berarti yang satu ini kita beri tanda negatif. Nah, berarti negatif 1. Untuk yang ketiga ini 31 atau X lebih besar 35 atau Y. Nah, berarti kita beri tanda negatif di sini. Berarti negatif 5. Seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian pisahkan hasil peringkat bertanda nilai mutlak X min Y ke dalam W+. Untuk yang bertanda positif. Nah, untuk yang bertanda positif ini seperti 10, 2, 5, 9, 8, 11, 7, dan 5 kita masukkan ke kolom yang W+. Untuk kolom W min kita pisahkan untuk yang bertanda negatif seperti negatif 1, negatif 5, negatif 3. Kita pindahkan ke sini lalu jumlahkan. Untuk jumlah W plus yaitu 57, untuk jumlah W min yaitu 9. Karena yang dipilih adalah nilai terkecil, maka nilai Wilcoxon hitung adalah 9. Nah, 57 dan 9 itu kecil 9, berarti kita pilih nilai Wilcoxon-nya 9. Nah, nilai Wilcoxon hitung adalah 9. Untuk yang keenam, nilai Wilcoxon tabel dengan uji dua pihak pada alfa 0,05 dan 11 pasang skor adalah 10. Bisa kita lihat di tabel uji Wilcoxon-nya. Nih, dengan alfanya itu 0,025, skornya 11 pasang. Nah, berarti nilai tabelnya 10.
Nah, nilai Wilcoxon tabel dengan uji dua pihak pada alfa 0,05 dan 11 pasang skor adalah 10. Dikarenakan nilai Wilcoxon hitung adalah 9, lebih kecil dari 10 atau Wilcoxon tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk kesimpulannya, karena H0 ditolak, berarti rata-rata respon pria sebelum dan sesudah menonton film dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip berbeda. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.